Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfa Marwa Mudmaina, NPM 21082626018, Blok Dermatologi and Venerologi. Di sini saya akan presentasikan mengenai impetigo crustosa. Nah, impetigo crustosa sendiri adalah bagian dari impetigo non-bulosa yang merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri pada bagian daerah superficial, yaitu hanya pada bagian epidermis kulit. Impetigo sendiri terbagi menjadi dua, yaitu impetigo primer dan impetigo sekunder, di mana impetigo primer ini melibatkan kulit normal yang sebelumnya terkena infeksi bakteri secara langsung, atau bisa disebut sebelumnya belum pernah terkena impetigo ataupun luka. Lalu impetigo sekunder adalah infeksi yang terbentuk di lokasi luka kulit sebelumnya, atau sebelumnya sudah pernah terkena impetigo. Etiologinya adalah Staphylococcus aureus dan grup A Streptococcus. Lalu faktor resikonya paling sering adalah pada anak-anak yang berusia antara 2 sampai dengan 6 tahun. Pada orang dewasa, pria lebih sering terkena, musim panas atau cuaca panas yang lembab, serta kebersihan yang kurang atau hygiene yang buruk. Penularan dari impetigo crustosa ini bisa terjadi karena akibat gigitan serangga, varicella, herpes, goresan, kutu rambut, luka bakar, dan juga trauma. Ciri-cirinya meliputi lesi pustular dan vesikel seringkali menyatu dan pecah, kemudian mengeluarkan cairan encer berwarna kuning yang mengering dan membentuk kerak. Patofisiologi dari impetigo crustosa ini sendiri dimulai dari Streptococcus yang masuk, yang mengiritasi dan merangsang AGAB atau hipersensitivitas, memicu inflamasi yang akhirnya mengeluarkan kemerahan pada kulit. Inflamasi ini terbatas pada lapisan epidermis, lalu ke lapisan lucidum terdapat protoplasma yang merusak protein dan timbul bintil-bintil pecah hingga menyebabkan kropeng ataupun krusta. Nah, impetigo crustosa ini termasuk dalam impetigo non-bulosa, di mana klasifikasi yang lainnya adalah impetigo bulosa. Terdapat perbedaan untuk lokasi di mana impetigo crustosa biasanya umum terjadi di wajah, terutama di sekitar mulut dan hidung, sedangkan impetigo bulosa terbentuk di daerah intertriginosa dan juga di batang tubuh. Perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari gejala, di mana impetigo crustosa tidak menyebabkan demam, sedangkan impetigo bulosa akan menyebabkan demam. Perbedaan yang bisa dilihat selanjutnya adalah ketika impetigo non-bulosa ini seringkali dimulai sebagai vesikel ataupun pustula. Beberapa vesikel seringkali menyatu dan pecah, kemudian eksudat purulen membentuk kerak berwarna madu yang khas. Dan juga dengan dasar eritematosa. Impetigo bulosa sendiri itu dimulai dengan vesikel kecil yang menjadi bula lembek. Bula ini berisi cairan bening atau kuning yang akhirnya berkembang menjadi purulen ataupun gelap. Eritema dan edem di sekitarnya biasanya tidak ada. Setelah bula pecah, dasar eritematosa dengan tepian bersisik mungkin akan terdapat. Impetigo bulosa tidak membentuk kerak madu sama sekali. Tata laksana yang bisa diberikan adalah non-farmakologinya berupa jika krustaya banyak, dapat dilepas dengan mencucinya dengan H2O2 dalam air atau larutan salin atau NaCl 0,9%. Lalu farmakologinya dapat diberikan antibiotik, juga menurut sistemik, lalu juga topikal, berupa mupirocin 2%, sedangkan antibiotiknya bisa diberikan tetrasiklin ataupun amoksisilin. Jika itu pasiennya adalah anak-anak, farmakologi untuk antibiotiknya diberikan berdasarkan berat badannya. Berikut referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.